Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook-nya Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, di pekan kemarin itu ada gejolak yang menarik untuk pasar, di mana harga emas akhirnya membukukan pergerakan koreksi turun yang dalam. Nah, disitulah akhirnya banyak timbul pertanyaan yang datang ke kita bahwa, Pak, ini sampai mana sih harga emas terkoreksinya atau turunnya? Nah, inilah, jangan kemana-mana, ikut stay tune di acara review dan outlook-nya Okta Investama Berjangka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan membicarakan dahulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Yang awal kali itu adalah dari perizinan, kita sudah sangat-sangat lengkap, di mana Okta Investama Berjangka sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu pun juga sudah oke, karena kita sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali adalah low spread, di mana features ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader sekalian, dikarenakan akan lebih cepat mendapatkan peluang profit di market, dikarenakan spreadnya pun juga kecil atau minim. Kemudian low commission, charge komisi itu juga sangat-sangat kecil. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, inilah merupakan salah satu unggulan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, di mana menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir, Okta Investama Berjangka itu ada yang namanya program Okta Vaganza, yang mana nih para traders pada saat bertransaksi di market menggunakan platform MT5-nya OIB, disitulah nanti akan berubah menjadi lot, dari lot itu akan diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul itu akan langsung dapat diredeem menjadi hadiah-hadiah. Katakanlah awalnya dari voucher 100.000, 200.000, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, sampai dengan seterusnya hingga motor listrik dan mobil listrik. Nah, di sini kita ulangi, Okta Vaganza bukan merupakan undian, tetapi hadiah langsung. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Yang pertama kali adalah www.okta.co.id untuk website. Kemudian kita juga memiliki Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, TikTok, tetapi kita bisa declare bahwa kita tidak menggunakan Telegram. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi, tetapi seperti biasa, kita akan mereview dulu apa saja sih yang menjadi penggerak market di sesi perdagangan pekan kemarin, sedari tanggal 4 hingga tanggal 8 November 2024. Nah, di pekan kemarin itu ada banyak kejadian-kejadian atau event-event yang menarik. Let's say, katakanlah yang pertama kali itu adanya di hari Selasa, yaitu pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Australia atau RBA yang sama-sama dirilis di level tetap, yaitu bertengger di level 4,35%. Kemudian di sesi hari Rabu itu ada sepaket ketenagakerjaan daripada New Zealand, yang dalam hal ini mengalami pelemahan karena dirilisnya untuk employment change dari 0,2% menjadi minus 0,5%. Kemudian unemployment rate itu berada di level 4,8%. Nah, disinilah untuk New Zealand dan Aussie, disitulah akhirnya terjadi pelemahan di sesi pekan kemarin. Kemudian di sesi perdagangan hari Kamis itu pun juga ada pengumuman suku bunga Bank Sentral daripada Inggris, yang dalam hal ini terjadi penurunan dari level 5% menjadi 4,75%. Lagi-lagi
Ini pun juga akhirnya menekan pound sterling GBP terhadap US, karena kalau misalnya bicara mata uang pound sterling, patut para traders ketahui bahwa Okta Investama berjangka lengkap nih platform MT5-nya, dikarenakan ada major currency, ada cross currency. Kalau major currency ya memang otomatis GBP terhadap USD. Tetapi kalau bicara cross rate, itu ada Euro terhadap GBP, GBP terhadap AUD, GBP terhadap Yen, GBP terhadap Kanada, dan banyak lagi yang lainnya, di mana semuanya itu terabsorb atau ada semua di platform MT5-nya Okta Investama berjangka. Kemudian di sesi hari Jumat itu juga ada pengumuman Bank Sentral dari Amerika Serikat yang dalam hal ini juga sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar semuanya, yaitu terjadi penurunan dari level 5% menjadi 4,75%. Nah, itulah 3 pengumuman berdasarkan rilis data kantor ekonomi yang fokus utamanya adalah ke suku bunga Bank Sentral. Jadi kita ulangi ya, suku bunga Australia yang rilis tetap, kemudian BOE menurun, dan Fed itu juga menurun. Tetapi ada nih yang lebih oke, karena kalau dibilang penggerak market sesungguhnya itu yang pertama kali adalah geopolitik. Kemudian baru yang paling 4 itu adalah rilis data kantor ekonomi. Nah, dalam hal ini yang pertama kali adalah geopolitik, politik. Kemarin ini akhirnya kami ucapkan selamat kepada Pak Donald Trump yang memenangkan Pilpres atau menjadi presiden untuk Amerika Serikat di tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Nah, inilah yang akhirnya menjadi euforia pasar. Karena apa? Kemenangan Trump itu bukan sekedar Donald Trump yang terpilih sebagai presiden, tetapi juga mengikuti daripada partai politik yang mengikuti Donald Trump. Dalam hal ini adalah Partai Republik, di mana kemenangannya itu betul-betul secara signifikan, yang mana Donald Trump secara elektoral presiden itu berada di angka 292 melawan 224 versus Kamala Harris, sedangkan Partai Republik itu pun juga secara mayoriti atau mayoritas juga dimenangkan oleh Partai Republik. Nah, disitulah akhirnya menggarisbawahi di tahun 2025, apapun kebijakan yang diambil sama Donald Trump, diamini tidak akan mengalami hambatan dikarenakan berasal dari partai politik yang sama. Nah, disitulah akhirnya euforia pasar berlanjut, menjadi betul-betul menguatlah itu greenback, menguatlah sang dolar Amerika Serikat, yang disitulah akhirnya terjadi penekanan pada mata uang euro, pound sterling, Aussie, New Zealand. Begitupun juga dengan emas mengalami tekanan yang cukup tajam. Oke, sekarang kita masuk ya ke Wall Street. Bicara Wall Street, dampaknya itu sangat-sangat memberikan euforia kepada pergerakan Wall Street, tidak terkecuali 3. 1, Dow Jones. Kemudian kedua, Nasdaq. Ketiga itu S&P 500. Nah, pada saat pengumuman Donald Trump itu terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, disitulah Dow Jones langsung meledak, langsung meroket dengan kenaikan sebesar 1000 poin dalam satu hari tersebut. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa, di mana kenaikannya itu betul-betul luar biasa, dan juga diikuti oleh S&P 500. S&P 500 sampai juga menembus level tertinggi sepanjang masa di angka 6.000. Dan begitu pun juga dengan Nasdaq. Jadi secara keseluruhan euforia yang diambil oleh para pelaku pasar itu akhirnya betul-betul menguatkan Wall Street. Nah, kita lihat ya. Untuk Dow Jones itu pada saat sesi perdagangan Jumat itu ditutup naik 0,59%, S&P 500 itu naik 0,38%, Nasdaq itu naik sebesar 0,09%. Dan di pekan lalu, S&P 500 itu secara keseluruhan menguat sebesar 4,66%, Nasdaq itu melompat 5,74%, dan Dow Jones itu menanjak
4,61%. Nah, itulah berita yang menarik untuk Wall Street. Tetapi memang ya, bicara Wall Street, kami sudah sampaikan terus-menerus setiap kali kami melakukan review dan outlook-nya Okta Investama Berjangka I Like Monday, bahwa bicara tren, biar bagaimanapun Wall Street itu memang dalam tren positif, tetapi tetap waspada sama pergerakan koreksi minor, time frame H1, H4, bahkan time frame D1. Nanti kita akan kasih bocoran nih secara teknikal, targetnya itu akan kemana lagi nih si Wall Street tiga-tiganya ya. Oke, kemudian untuk minyak, kalau harga minyak itu masih dalam koridor sideways, karena biar bagaimanapun untuk para pelaku pasar, terutama trader-trader yang bergerak di minyak, dia akan menunggu nih, apa nih kebijakan si Donald Trump terhadap harga minyak, gitu loh. Karena memang biar bagaimanapun tren yang berkembang sekarang ini, itu biar bagaimanapun secara global itu adalah penggunaan mobil listrik. Nah, kalau penggunaan mobil listrik biar bagaimanapun itulah yang perlahan tapi pasti akan menggantikan minyak. Tetapi di kampanye Trump yang kemarin sebelum menjadi presiden itu, dia itu mengamini bahwa enggak kok, saya tetap fokus pada kendaraan atau transportasi yang berbahan bakar minyak. Nah, disinilah ada perseteruan ya, ada kebimbangan antara apakah minyak ini kembali menjadi primadona sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2029, atau malahan tetap sesuai dengan jalurnya, bahwa perlahan tapi pasti akan mulai digantikan sama mobil-mobil yang berbahan bakar listrik. Nah, kalau kita intip untuk minyak WTI itu merosot 2,7%, mendekati $70 per barrel pada sesi perdagangan Jumat. Sementara Brent itu ditutup di bawah level $74 per barrel, di mana harga minyak WTI dalam sepekan kemarin sebetulnya masih membukukan kenaikan sebesar 1,3%. Nah, investor menanti dan melihat dampak kemenangan Donald Trump untuk hari-hari berikutnya. Karena ingat, biar bagaimanapun sekarang sudah bulan November dan mendekati bulan Desember. Donald Trump itu baru akan betul-betul dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang terbaru, yang ke-47 itu di bulan Januari. Oke, kemudian dari minyak kita akan beralih ke emas. Nah, inilah yang kita maksudkan, bahwa banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang datang ke meja kami riset dari Okta Investama Berjangka yang menanyakan seputar, Pak, emas turun nih Pak. Wah, berarti kalau emas turun itu sebetulnya apakah perlu khawatir atau tidak? Di satu sisi khawatir kalau bagi orang yang sudah melakukan posisi buy di atas. Tetapi kalau yang belum, inilah merupakan momen, inilah merupakan kesempatan di mana harga emas akhirnya betul-betul didapatkan di harga support. Nanti kita akan kasih bocoran kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa level-level supportnya emas yang bagus atau garis miring, level-level buy harga emas yang bagus itu adanya di harga mana saja. Nah, kita lihat dulu sekarang. Harga emas itu menyerap implikasi kemenangan Donald Trump dan dampak potensialnya pada ekspektasi suku bunga Amerika Serikat. Harga emas berjangka ditutup 0,45% lebih rendah. Kemudian indeks dolar naik sampai dengan 0,6%, menandai kenaikan mingguan yang menekan harga emas. Kemudian kemenangan Trump telah memicu pertanyaan tentang apakah The Fed akan melanjutkan pemangkasan suku bunga dengan kecepatan yang lebih lambat dan atau lebih kecil, mengingat kebijakan tarif mantan Presiden Amerika tersebut. Jadi memang kalau kita baca silsilahnya ya, pada saat Donald Trump terpilih sebagai presiden yang memimpin Amerika Serikat di tahun 2017 hingga tahun 2021, disitulah kebijakannya Donald Trump yang paling terutama adalah American First, di mana kebijakan American First itu yang pertama kali harus menguatkan dolar.
Yang kedua, harus indeks saham terutama Amerika Serikat itu harus selalu bagus. Dan yang ketiga, kebijakannya yang populer itu adalah perang dagang. Nah, itulah yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, disinilah kita bisa ngelihat pada saat pemerintahan Donald Trump pun, kalau misalnya rekan-rekan Okta sekalian itu jeli, pada saat tahun 2017-2018, disitulah secara teknikal harga emas mengalami sesi koreksi atau penurunan yang cukup lumayan. Walaupun, lagi-lagi kami tekankan ya, memang sih secara jangka panjang harga emas itu trennya memang selalu positif. Tetapi bicara penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2018, khususnya tahun 2018 sepanjang tahun, nah disitulah akhirnya 2019 mulai naik, 2020, 2021 sampai dengan sekarang sempat menyentuh level tertinggi di 2.790. Nah, jadilah kami tekankan ya, pada saat eranya yang baru ini, tolong perhatikan untuk pergerakan koreksi pada harga emas. Itu bocorannya untuk emas. Nah, untuk sepekan mendatang, edisi tanggal 11 hingga 15 November 2024, untuk sesi hari perdagangan Selasa itu nanti akan ada klaim pengangguran untuk Inggris. Yang kalau kita intip sama-sama itu akan terjadi kenaikan dari level 27.9 ribu menjadi 30.9 ribu. Disinilah dapat dikatakan apabila hasil rilisnya di hari Selasa akan betul seperti ini, maka akan terjadi potensi penurunan pada GBP terhadap USD di sesi perdagangan Selasa. Kemudian di sesi perdagangan hari Rabu, nah disinilah akan ada peluang yang menarik untuk pergerakan indeks US dollar dikarenakan hari Rabu itu akan ada pengumuman data inflasi untuk Amerika Serikat yang kita lihat sama-sama. Core CPI month-to-month itu sama-sama bertengger di level 0,3%. CPI month-to-month itu sama-sama bertengger di level 0,2%, dan CPI year on year itu sama-sama berada di level 2,4%. Di sini nanti akan ada kita lihat peluang yang menarik untuk pergerakan indeks US dollar. Kemudian di sesi perdagangan hari Kamis itu pun juga nanti akan ada sepaket ketenaga kerjaan daripada Australia di sesi Asia yang kita lihat. Employment change itu terjadi penurunan 64.1 ribu menjadi 28.2 ribu. Nah, akan ada kemungkinan akan terjadi tekanan terhadap AUD atau Aussie dollar, yang mana nih untuk major currency-nya AUD terhadap USD akan terindikasi menurun di sesi perdagangan hari Kamis. Kemudian di sesi Amerikanya itu akan ada lagi-lagi penggerak indeks US dollar, yaitu data PPI dan data unemployment claims daripada Amerika Serikat. Kita intip untuk PPI itu 0,2%, untuk PPI month to month itu 0,0%, sementara unemployment claims itu ada di level 221 ribu. Nah, kemudian di sesi perdagangan hari Jumat itu nanti akan ada pidato dari bos Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed, Jerome Powell. Kemudian itu juga nanti akan ada pidato dari bos Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey. Selain daripada pidato dua pejabat Bank Sentral tersebut, nanti juga akan ada data ekonomi untuk Inggris yang kita lihat itu nanti akan dirilis tetap untuk GDP-nya sama-sama bertengger di level 0,2%. Sementara untuk Amerika Serikat, yaitu penjualan eceran, ini kita lihat sama-sama akan terjadi penurunan dari level 0,5% menjadi 0,2%. Sedangkan retail sales month to month itu juga akan terjadi penurunan dari level 0,4% menjadi 0,3%. Nah, dapat diindikasikan bahwa greenback atau indeks US dollar di sesi perdagangan hari Jumat terindikasi akan terjadi pergerakan koreksi dikarenakan adanya pernyataan daripada Powell dan data penjualan eceran Amerika Serikat yang melakukan penurunan. Nah,
Sekarang kita masuk nih ke bocorannya teknikal. Kita lihat sama-sama untuk Wall Street. Dalam hal ini sampel yang kita ambil itu adalah Nasdaq dan yang kedua itu adalah S&P 500. Untuk Nasdaq kelihatan ya dari grafiknya itu langsung tiba-tiba mental atau meroket shoot. Gitu loh. Sementara untuk S&P 500, apalagi S&P 500 itu juga sama, tiba-tiba langsung meroket shoot pada saat Trump dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru, Presiden yang ke-47. Nah, untuk Nasdaq, level resisten kita lihat, kita besarkan dulu biar lebih terlihat. Nah, sementara ini tertahan di area 123,6%, tetapi target berikutnya atau apabila, Pak, boleh nggak nih saya melakukan sell? Karena kan harganya sudah ketinggian, Pak. Boleh, tetapi ingat ya, sell tersebut merupakan sell yang kontra trend. Nah, area-area sell atau area-area target atas itu berada di level 21353, 21468, 21583 hingga 21726. Itu untuk Nasdaq. Sementara kalau untuk S&P 500 sekarang ini tertahan di level resisten Fibo 150% di 6027. Nah, sama seperti kayak tadi, Pak, boleh nggak nih saya sell karena S&P 500 kan naiknya udah ketinggian nih, Pak. Boleh, tetapi sell-nya itu sell yang kontra trend. Nah, target atasnya atau sell yang kontra trend di 6050, 6080, 6104 sampai dengan yang terakhir 6128 untuk pekan ini. Oke, kemudian sekarang kita beralih ke bocoran teknikal untuk Forex Major. Dalam hal ini kita ambil samplingnya itu AUD terhadap USD dan GBP terhadap USD dikarenakan memang selama sepekan ini, kalau tadi kita lihat sama-sama, kita perhatikan dengan seksama, itu momennya itu data kalender ekonominya banyaknya di Aussie yang kalender warna merah dan pound sterling. Nah, kalau untuk Aussie, ini sedang terjadi penurunan. Nah, pertanyaannya begini, Pak, masa kan nggak ada naiknya sih? Ya, memang ada naiknya, nggak mungkin turun terus. Tetapi kalau misalnya bicara support, nah, target bawah atau Pak saya mau melakukan buy deh karena kan Aussie-nya udah turun panjang nih, boleh sekali. Itu berada di angka 0.6575, kemudian 0.6488, 0.6416, yang terakhir di 0.6348. Angka-angka tersebutlah yang menjadi target bawah atau target area support untuk melakukan posisi buy yang lebih optimal. Kemudian kita beralih ke Inggris, GBP terhadap USD, sama seperti pergerakannya Aussie, juga sedang terjadi penurunan. Tetapi pada saat ini sedang tertahan di support kuat 76,4% di level 1.2845. Nah, level support atau angka untuk melakukan posisi buy yang bagus untuk GBP terhadap USD itu berada di level 1.2845, 1.2752 dan yang terakhir 1.2664. Nah, itulah untuk Forex Major. Dan yang terakhir itu adalah komoditas. Untuk minyak ini sedang terjadi pergerakan sideways, sebenarnya bolak-balik ya, karena dia itu di angka 65 dia mental naik ke atas, di area 75 mendekati dia langsung terkoreksi lagi ke bawah, dan pada saat ini sedang terjadi pergerakan terkoreksi lagi ke bawah karena para pelaku pasar minyak sedang mencerna apa sih dampaknya pemerintahan Trump yang baru nantinya ke depan untuk perkembangan harga minyak, ya kan? Nah, tetapi kalau secara teknikal kita bisa menggarisbawahi bahwa level support atau posisi buy yang bagus untuk minyak berada di harga 69.78, 69.06, 68.16,
67.42, dan yang terakhir support psikologis utama atau yang terkuat berada di angka 66.71. Nah, sekarang kita beralih nih ke minyak. Nah, ini nih yang banyak menimbulkan pertanyaan yang datang ke meja kami, bahwa area support untuk melakukan buy pada emas itu ada di angka berapa sih Pak? Nah, inilah bocorannya. Emas level support kemarin itu tertahan di level support 70 di 2646.74. Nah, kalau true breakout di pekan ini di angka 2646, maka support emas berikutnya akan berada di level 2624, kemudian 2602. Jadi kalau melakukan buy yang optimal atau yang relatif lebih minim resikonya, itu saya sarankan untuk di 2646, 2624 sama mendekati area 2600. Tetapi apabila ternyata true breakout, maka target emas berikutnya untuk pergerakan koreksi yang dalam itu berada di level 2588, 2530 hingga 2508. Waduh, dalam sekali ya Pak. Loh, justru memang itulah yang diharapkan oleh para trader buyer emas. Karena apa? Ya otomatis dong, harga emas kan sudah menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 2790. Ya sudah saatnya memang harga emas itu wajib terkoreksi, apalagi mau menjelang akhir tahun nih. Sekarang tadi kan saya makanya sudah sampaikan November, Desember. Biasanya orang itu akan tutup buku di bulan Desember. Portofolionya, let's say katakanlah saya beli emas atau belanja emas itu di awal bulan Januari. Berarti saya akan likuidasi posisi saya di bulan Desember. Nah, tingkat kenaikannya itu berapa persen? Nah, itulah makanya harga emas sedang terjadi pergerakan koreksi yang diimbangi sama secara news pun Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat di pekan kemarin. Oke. Sekarang tanpa terasa materinya juga sudah habis, tetapi ya itulah yang kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan trader sekalian mengenai level-level harga support emas yang bagus, yang oke untuk melakukan posisi buy. Itu yang sesuai dengan tema apa yang ingin kami sampaikan di podcast Elect Monday hari ini. Oke, nggak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan auto trader sekalian, rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terhadap market bersama platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Ketemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.